Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Muhammad Akmalu Zairi, NIM 2019 71015 akan mempresentasikan dari klasifikasi MCB beserta MCCB. Pertama kita ke pengertian dulu. MCB atau singkatan dari miniatur circuit breaker sejatinya adalah komponen pengaman pada peralatan listrik yang kita gunakan. Sering kita jumpai di dalam KWH meter rumah kita untuk mentripkan atau on dan off yang biasa kita gunakan untuk menghubungkan atau mematikan arus listrik. Umumnya di masyarakat akan berjumpa dengan MCB ketika terjadi padam listrik. Maka alat pertama yang dicek adalah si MCB-nya. Apakah MCB-nya off atau MCB-nya tetap on. Ketika MCB-nya off, artinya ada indikasi overload atau overcurrent pada peralatan listrik yang digunakan di rumah tersebut. Akan tapi ketika MCB-nya di posisi on, maka terjadi pemadaman di penyulang sumber listrik. Kemudian ini gambar dari MCB yang biasa kita jumpai. Di MCB juga terdapat simbol-simbol dan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi jenis atau tipe dan kapasiti atau kapasitas yang dimiliki oleh komponen tersebut, MCB tersebut. Di sini dapat diketahui bahwa arus maksimum atau arus capacity breaking current-nya di MCB pada gambar ini adalah 60 ampere dengan capacity breaking-nya 10 kali dari arus maksimum, yaitu 6000 ampere. Maka bisa diketahui kemampuan dari si MCB ini adalah mampu mengamankan tegangan sebesar 10 kali lebih besar dari arus yang mengalir atau arus maksimumnya. Kemudian range tegangan atau tegangan kerja pada MCB ini yaitu 230 sampai 400 volt, artinya bisa digunakan untuk single phase atau fasa tunggal dan sistem 3 fasa. Kemudian ini masuk ke kelas energi 3. Selanjutnya kita akan masuk ke MCCB, pengertian MCCB. MCCB itu apa? Secara singkatannya adalah MCCB adalah mode case circuit breaker. Umumnya hampir sama seperti MCB. Hanya saja MCCB ini memiliki rating capacity current-nya atau rating arusnya lebih besar dari MCB, dan secara fisik, secara dimensi MCCB kelihatan lebih compact atau kelihatan lebih besar dan lebih kokoh dibanding dengan MCB. Kemudian kita tinjau dari segi penggunaan. MCCB umumnya digunakan untuk kelas-kelas industri yang membutuhkan arus dan daya-daya besar, seperti motor-motor industri yang besar-besar dan peralatan lainnya. Karena MCCB ini dibuat untuk mendukung mengamankan peralatan-peralatan yang memiliki arus atau yang membutuhkan arus yang besar. Karena rentan akan terjadinya kesalahan seperti overcurrent, maka MCCB ini adalah pengaman dari overcurrent, kemudian hubung singkat dan kesalahan-kesalahan lainnya. Kemudian kita masuk ke prinsip kerja dari MCB dan MCCB. Secara garis besar atau secara sederhananya, MCB dan MCB ini memiliki prinsip kerja yang sama. Di dalamnya atau inside dari perlengkapan tersebut terdapat plat bimetal. Jadi dia berbentuk plat konduktor bimetal. Ketika plat ini menyentuh bagian konduktor lainnya dalam MCB atau MCCB, maka arus dapat mengalir. Artinya dari sumber masuk keluarannya, outputnya, dan masuk ke peralatan kita, peralatan rumah tangga kita atau peralatan yang kita hubungkan dengan MCB
dapat tersuplai arus dan dapat menyala. Artinya peralatan tersebut on dan MCB atau MCCB bekerja. Kemudian ketika plat bimetal itu tidak menyentuh atau tidak tersentuh dengan konduktor lainnya, maka itu disebut dengan kondisi off atau kondisi mati. Dengan kata lain, rangkaiannya terbuka, rangkaian dalam perangkat tersebut. Mengapa demikian? Berdasarkan fungsinya, MCB dan MCCB ini memiliki dua prinsip kerja. Pertama yang manual, dan yang kedua adalah saklar otomatis. Pertama, saklar manual itu adalah ketika si MCB kita trigger sendiri atau manusia yang men-triggernya. On dan off-nya itu manusia. Kemudian pada prinsip yang kedua, yaitu MCB sebagai saklar otomatis. Ini adalah yang dimaksud ketika terjadi gangguan atau keadaan abnormal seperti overcurrent, overload pada perangkat yang kita gunakan, maka si MCB ini dengan kapasitas breakingnya, dengan tipenya sendiri, dengan kapasitas arus yang mampu dengan kapasitas arus yang bekerja pada MCB tersebut, maka akan memutuskan atau si bimetal itu akan terputus atau tidak tersambung lagi. Jadi adanya kondisi rangkaian terbuka, artinya arus tidak masuk ke konduktor yang menghubungkan ke perangkat atau ke peralatan yang kita hubungkan. Kemudian di sini ada gambarnya. Jadi pertama dari atasnya ini adalah terminal incomingnya, dan ini adalah bawahnya yang warna kuning, ini outgoingnya. Ketika ini posisi on ya, tuasnya di atas artinya on, kemudian arus masuk, kemudian di sini ada, kita lihat di sini ada bimetal atau plat, di sini juga ada konduktor. Ini dia terhubung, artinya dia arusnya mengalir dan keluarannya itu kan kita hubungkan ke peralatan yang kita gunakan, listrik yang kita gunakan, maka peralatan tersebut bisa hidup atau nyala. Kemudian ketika kondisi off, ini kondisi off turun, si plat ini, konduktor ini tidak terhubung, dia ini terlepas, ada gap di sini, jadi arus tidak mengalir, artinya peralatan kita hubungkan tidak menyala atau akan mati. Seperti itu secara garis besarnya cara prinsip kerja dari MCB dan MCCB. Kemudian MCB itu juga diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, berdasarkan range arus yang dibutuhkan. Itu ada macam-macam tipenya. Pertama tipe B, itu adalah MCB tipe B, MCB yang range arus kerjanya itu sebesar 5 kali arus nominal atau arus yang mengalir. Artinya pada contoh gambar sebelumnya di kapasitas MCB 60 ampere, ketika dia tipe B, maka artinya 60 ampere dikali 5, maka dia capacity breakingnya adalah 300 ampere. Kemudian tipe C ini adalah memiliki atau arus breaking capacity-nya itu 10 kali dari arus nominal. Pada gambar yang saya sudah tampilkan ini ada tipe C. Nah, di sini adalah capacity breaking-nya 1000 ampere karena dia 10 kali dari arus maksimal atau arus yang bekerja pada MCB, yaitu 60 ampere dikali 10 atau memiliki rating yang sangat tinggi. Kemudian ada tipe K, tipe Z. Ini biasanya digunakan kapasitinya arusnya kecil, maka digunakan pada instalasi penerangan atau industri-industri kecil yang menggunakan motor-motor kecil. Kemudian ada tipe G, tipe L dan tipe H. Masing-masing dari tipe G dan tipe L, tipe H ini memiliki
arus capacity braking sistemnya yang lumayan besar, artinya digunakan pada motor-motor industri seperti mesin las, bubut dan lain-lainnya yang membutuhkan arus yang sangat besar. Kemudian klasifikasi dari MCCB ini ada 4 berdasarkan kutubnya. Itu pertama ada 1 kutub, artinya si MCCB ini memiliki 1 pole saja, dan 2 kutub sama, yaitu memiliki 2 pole saja, 3 kutub dan 4 kutub. Kemudian kita masuk ke perbandingan. Apa yang membedakan dari MCB dan MCCB? Padahal kita ketahui tadi secara fungsi kegunaan yaitu adalah secara fungsi dan kegunaan sama-sama untuk mengamankan perangkat yang kita gunakan atau peralatan-peralatan listrik yang kita gunakan, yaitu ketika terjadi kesalahan maka si MCB dan MCCB ini akan memutus atau trip, yaitu prinsip kerjanya saklar otomatis. Kemudian apa sih yang membedakan? Secara definisi MCB dan MCCB ini beda ya. Jadi MCB ini adalah jenis saklar yang melindungi sistem dari arus berlebih. Kemudian sedangkan MCCB adalah melindungi peralatan dari suhu berlebih, dan short circuit atau hubung singkat. Jadi si MCCB ini selain untuk mengamankan dari arus berlebih, dia juga mengamankan ketika adanya indikasi kenaikan suhu thermal yang panas pada peralatan, maka si MCCB-nya akan bekerja. Kemudian cara singkatannya, MCB adalah Main Circuit Breaker dan MCCB adalah Mount Case. Kemudian dari trip levelnya, si MCB ini tetap atau konstan, nilainya segitu-segitu aja. Sedangkan MCCB itu dapat diatur, dapat di adjust. Jadi rating arus yang mau kita gunakan itu bisa kita sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kutubnya, di MCB itu memiliki 1-3 kutub, sedangkan pada MCCB sampai 4 kutub seperti tadi klasifikasinya. Kemudian ada interrupting ratingnya. MCB itu ratingnya sekitar 1800 ampere, kemudian MCCB memiliki nilai yang lebih besar lagi, 10.000 bahkan sampai 200.000. Kemudian juga cara ratingnya, biasanya MCCB itu memiliki nilai rating yang lebih tinggi ya daripada MCB, karena dari kegunaannya saja atau dari penggunaannya, MCCB digunakan untuk industri besar, sedangkan MCB biasanya digunakan untuk keperluan domestik seperti perumahan atau industri kecil. Kemudian secara aplikasi yang seperti saya sebutkan tadi, biasanya MCB digunakan pada instalasi penerangan ya, artinya rumah, sedangkan MCCB itu untuk industri besar. Dan penggunaannya itu, MCB itu menggunakan untuk keperluan domestik, dan MCB untuk motor-motor kapasitas besar, berdaya besar. Kemudian demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Presentasi saya ini masih jauh dari kata baik atau sempurna, maka kritik dan saran akan saya terima untuk membangun diri saya sendiri dan menambah pengetahuan dan wawasan untuk diri saya dan teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.